Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Sampurasun. Ketemu kembali di channel Pikirkan Rakyat. Berpikir merdeka, rakyat bicara. Tempatnya di channel Pikirkan Rakyat. Yang memang channel ini apapun alasannya yang dibicarakan di sini itu keberpihakan terhadap rakyat. Karena apapun alasannya di suatu wilayah atau negara, rakyat yang menjadi objek kesejahteraan, termasuk hal-hal yang lainnya rakyat menjadi epicentrumnya. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa sebetulnya. Hari ini kita kedatangan ada tiga tokoh atau tiga sosok yang memang salah satunya beliau inilah yang mengkomandani persoalan di soal yang kemarin itu agak sedikit rame tuh Pak, ada sedikit rame tentang pemutihan ya, tentang pemutihan, dan alhamdulillah ini formasi komplit sebetulnya. Di sini ada yang memang bertanggung jawab di wilayah tentang perkendaraannya Pak ya. Terus di satu lagi Bapak ini wilayah tentang kalau terjadi insiden mungkin ya, kalau terjadi hal-hal yang lain itu ada klaim asuransi. Nah ini formasi tiga ini kalau bahasa ini mah apa namanya, di bahasa Sunda mah apa sih, tritangtu di mana ini lah. Baik, selamat datang di podcast kami Bapak-bapak yang terhormat. Nah, kenapa kita juga mengundang bapak-bapak di sini? Karena memang satu, masyarakat selama ini ketika berbicara samsat, itu kan berpikirnya itu samsat tempat untuk bayar pajak kendaraan cukup segitu kan gitu. Tidak, padahal di dalamnya itu berbagai macam, ada hal-hal yang sifatnya tadi pengklaman dan sebagainya. Masyarakat itu tahunya itu. Nah, lebih jelasnya supaya saya juga ingin meraba-raba sebetulnya, Mbak. Karena saya di sini mungkin mewakili masyarakat yang tahunya samsat itu tempat kendaraan untuk ngesikeun, jadi istilah nama gitu kata ini, ngesikeun kendaraan atau bayar pajak kendaraan. Nah, yang lebih konkretnya, lebih jelasnya, silakan Pak. Apa sih samsat ini? Terus apa saja yang ada di dalam samsat ini gitu? Mengapa? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Sampurasun. Rampes. Padaya abdi sadaya. Perkenalkan, saya Yana kebetulan diamanahi sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, atau dikenal dengan Samsat Kota Tasikmalaya. Jadi kalau Baraya Wadi Kota Tasik bertanya-tanya apa itu Samsat? Ternyata Samsat itu kepanjangan dari Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap. Nah, saya juga baru tahu Samsat itu. Saya baru tahu Samsat itu Satuan apa? Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap. Betul. Jadi kami bekerja bersama, tentunya atas dasar Perpres nomor 4 tahun 2024 sekarang ya Pak ya. Nah, kita bekerja untuk yang pertama adalah pengelolaan pendapatan pusat pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kota Tasikmalaya. Di antaranya tugas kami itu yang pertama adalah untuk mengelola pajak kendaraan bermotor. Jadi kewenangannya memang adalah kewenangan pajak provinsi, Pak. Yang kedua ada biaya balik nama kendaraan bermotor atau balik nama. Yang ketiga ada pajak air permukaan. Maksudnya dikelola tuh oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah. Jadi air permukaan itu apa tuh? Jadi pajak air permukaan itu di mana air permukaan seperti danau, sungai, yang ada di sini ada mungkin Citanduy ya. Nah itu ada, kalau dimanfaatkan maka ada pajak yang harus kita pungut.
Yang berikutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Oke. Nah, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini kami ingatkan kepada seluruh warga Kota Tasik supaya kalau beli bahan bakar, mau gunakan motornya, mau gunakan mobilnya, pakailah pom bensin yang ada di Kota Tasik karena pajaknya akan kembali ke Kota Tasik. Oh iya. Gitu. Apalagi pabrik-pabrik, ya, lalu usaha-usaha yang menggunakan tentunya bahan bakar, baik itu solar ataupun bahan bakar yang lainnya, gunakan pembelian yang ada di Kota Tasik. Oke. Nah, walaupun waktunya, Oke. ya, waktunya itu yang di Jawa Barat. Oke. Nah, Saya potong dulu. silakan. Hubungannya dengan Bapenda. Betul. Nah, gini gimana nih antara Samsat dengan Bapenda? Kelihatannya kalau dari segi apa yang tadi dipaparkan ini kelihatannya ini agak tarik menarik nih. Ini itu juga narik pajak, ini juga narik pajak kan gitu. Sederhananya masyarakat nih. Gimana nih apa korelasinya? Artinya sinergitas antara Bapenda dengan Samsat nih kira-kira. Tadi saya mohon izin juga belum menyampaikan bahwa di Samsat itu ada 3 instansi yang bergerak yang menjadi kewenangannya untuk pengelolaan pajak ini. Yang pertama adalah instansi kepolisian. Dalam hal ini Polres Tasikmalaya Kota. Oke. Lalu yang kedua ada Jasara Harja. Betul. Dan yang ketiga ada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini kalau disebutkan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya. Jadi Samsat ini tadi ngobrol ada Bapenda. Samsat ini bertanggung jawab ke provinsi. Ke provinsi, betul. Ke Pak Gubernur langsung. Oke. Secara langsung. Oke. Gitu. Dan saat ini Bang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ada sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini pendapatan yang melampaui itu adanya dana bagi hasil per 3 bulan. Sekarang itu sudah real time, tiap hari dapat didapatkan pendapatan Samsat itu langsung disetorkan ke kas daerahnya pemerintah Kota Tasikmalaya. Oh gitu. Ini agak ini juga menarik nih. Ini kan hubungannya dengan provinsi. Artinya Samsat di bawah provinsi Pak. Terus pengambilan pajak dalam tanda petik pengambilan pajaknya. Nah, pajaknya ini kok tiba-tiba masuk ke kota, sementara ini secara leading sektor ada di provinsi. Ini gimana nih? Ini bisa. Tadi dibilang bahwa hasil pajak sehari tiap hari itu ada langsung store ke Bapenda. Sementara dari segi ini hubungannya dengan provinsi. Logika saya yang terbatas ini ya harusnya pendapatan ini PAD provinsi dong, gitu. Bukan PAD kota. Betul. Gimana nih? Betul. Jadi inilah kebijakan dari pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden beserta anggota dewan, jajaran sudah membuat suatu undang-undang. Oke. Undang-undang Ada ini. Betul. Dan ini adalah untuk kemaslahatan peningkatan fiskal daerah. Jadi kemampuan untuk pendapatannya meningkat di tiap-tiap daerah. Oke. Jadi betul-betul ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi bisa digunakan gitu Pak. Iya. Paham. Berarti Bapenda dengan Samsat itu sejajar kalau memang seperti ini. Ya, jadi di dalam Samsat itu tentunya ada Bapendanya untuk pengelolaannya. Jadi ada berbeda kewenangan. Nanti disampaikan sama Pak Polisi, Pak Haji Suhud, nanti akan menyampaikan kewenangan apa saja sih. Kalau tadi saya menyampaikan ada kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh Bapenda, itu diantaranya tadi ada pengelolaan PKB, BPNKB, ada pajak air permukaan, ada pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, ada juga pajak rokok yang kita kelola oleh pemerintah provinsi juga, ada juga MDLB, yaitu mineral batuan bukan logam. Kita langsung aja kita ngobrol ya, supaya juga
apa namanya, kita juga tidak terlalu ini. Nah, tadi dibilang bahwa Bapak barusan itu pajak-pajak itu ke Pak Sud. Apa tuh Pak kira-kira Pak ininya Pak, dari pendapatan pajak Bapenda masuk ke Samsat. Izin ini dulu ya. Kemang. Mohon izin Abang. Siap. Eh, Ngobrol sebentar, kita ngobrol. Ya. Iya. Jadi ternyata Pak Gubernur ini memberikan kemudahan kepada warga dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Oke. Pak Gubernur mencanangkan dari mulai tanggal 20 Maret, sekarang malah ternyata diperpanjang kembali. Diperpanjang menjadi 1 Juli, dari 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025. Nah, inilah yang memudahkan masyarakat. Jadi kalau sekarang punya kendaraannya tertunggak pembayaran pajaknya, Pak Gubernur memberikan kemudahan pemutihan, yaitu adalah bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan. Jadi tunggakan yang lampau itu baik 2 tahun, 3 tahun hanya dibayar 1 tahun saja dan denda pajaknya hilang, semuanya terhapuskan. Nah, nanti yang SPDK nanti akan disampaikan oleh Oke. Dan yang paling penting di sini adalah mutasi masuk kendaraan ke Jawa Barat. Barangkali ada yang dari luar provinsi ini, Bang. Ini semua akan dibebaskan. Gitu. Dan pajak kendaraannya hanya 1 tahun saja ke depan. Gitu. Ini lebih menarik. Dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak atas warga Tasik yang sudah berbondong-bondong untuk mengikuti program ini. Dan kami ngajak saat ini, mumpung masih ada proses periode pembayaran sampai tanggal 30 September, mari kita manfaatkan bersama. Karena inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk memajukan wilayah kota Tasikmalaya kita cintai ini. Sepakat. Itu, Abang. Oke, sepakat. Silakan nanti. Ya, kita ngobrol-ngobrol semua. Dikit saja nanti saya nanya Bapak, Abang ini nanya Abang. Nah, balik lagi Bang tadi Bang yang dikatakan Pak Kapus. Tadi itu bahwa di Samsat itu ada ada apa namanya? Ada Bapenda ya. Ada personil Bapenda katakan Bapenda masuk ke ini. Itu apa tuh Pak? Bang, apa namanya? Fungsinya Bapenda masuk ke sana itu tupoksinya apa tuh Bang? Tupoksinya. Ya. Bang, izin mungkin saya menerangkan dulu tupoksi saya. Oke, siap. Polri berada di sana. Ya, betul. Satu, kami di sana sebagai unit agen, kita diamanatkan dari Bang untuk registrasi Bang ya, kelengkapan persyaratan kendaraan. Di sana di Samsat ada satu cek fisik Pak, bagian cek fisik. Kedua, bagian plat nomor TNKB. Ketiga, arsip Pak. Nah, keempatnya bagian BPKB. Kelimanya bagian mutasi. Keenamnya, nah ini saya Bang, saya bergeraknya di SNK. Nah SNK ini Bang, tanggung jawabnya, tupoksinya, saya saya bertanggung jawab dari awal sampai akhir terbitnya satu SNK. Nah, begitu Bang, mungkin. Nah, kalau tupoksinya seperti itu Bang. Nah, kalau yang saya tahu dari pertanyaan Abang yang tadi ya, tupoksi dari adanya Bapenda di sana, kita berkolaborasi Bang ya. Memang di Samsat itu kita duduk berdampingan ya. Nah, yang satu jasa harja, Bapak Anan, terus saya sebagai korektor, satu lagi dari Bapenda, korektor pajaknya. Nah, yang dari Bapenda ini Pak Kapus ini dia istilahnya beliau bergerak dalam penentuan pajak kendaraan tersebut Bang, yang sudah tertera dari komputer. Nah, takutnya misalkan ada salah apa gimana, nah nanti di korektor dihitung kembali Bang nilai pajak satu kendaraan tersebut. Jadi karena apa alasannya ketika saya berbicara Samsat itu kan potensi PAD ya. Artinya PAD itu Samsat itu luar biasa sebetulnya. Jadi kebayang saja motor yang bergerak di
kota Tasik aja, misalnya yang masyarakat kota Tasik itu sangat luar biasa sekali. Pikiran saya tadi, mohon dikoreksi kalau salah. Tadi itu dibilang bahwa pajak nih, berbicara pajak itu kan banyak kalau boleh dibilang itu seperti benang kusut. Kalau saya lihat nih, tadi dibilang, ini saya juga belum masuk ke alam pikiran saya, bahwa Samsat itu ada di provinsi kan begitu. Samsat itu ada di provinsi. Nah, ketika bergerak di sini, apapun alasannya itu harus lapor ke provinsi, termasuk PAD atau termasuk pendapatan pajak begitu. Kalau saya deh, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, tiba-tiba di sini ada Bapenda juga. Bapenda itu yang memang tupoksinya pajak pengepul lah gitu lah, kalau boleh dibilang pengepul pajak untuk kota. Di sini pun sama. Nah, sementara ini koordinasinya dengan provinsi, yang kota ya tadi dibilang kayak misalkan retribusi parkir segala macam dan sebagainya, dan retribusi parkir itu juga di dinas perhubungan, tapi Bapenda ada laporannya, atau memang ke Bapenda itu cukup hanya laporan saja. Laporan keuangan misalkan, uangnya ditarik gitu. Gimana tuh Pak? Pak Kapus? Saya juga agak belum masuk. Betul, Abang. Memang di undang-undang itu sudah terbagi kewenangan itu. Yeah. Jadi ada kewenangan provinsi mengenai pajak-pajak yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk yang betul, Abang, ada kewenangan Kota Tasik gitu, untuk mengelola seperti pajak hotel, retribusi parkir, gitu, pajak PLN dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kelola oleh Kota Tasik. Hanya saja, Abang, tadi yang untuk PKB, pajak kendaraan bermotor, dan BPNKB itu sudah adanya option, jadi langsung berbagi. Begitu. Jadi kalau untuk yang PKB dan BPNKB itu langsung berbagi. Nah, untuk pajak yang di kota itu tidak dibagikan ke provinsi, kan tidak ya. Jadi kewenangan kota itu untuk retribusi tadi parkir dan sebagainya tidak di Betul. Jadi yang terlaporkan itu, nah yang tersetorkan itu adalah optionnya, pembagiannya. Jadi saat itu ngambil pajak dulu, misalkan pajak 100%. Itu dibagi misalkan dengan aturan, dengan undang-undang berapa persen buat ke provinsi, berapa persen buat ke kota. Begitu. Kirain ini agak ini nih. Tapi udah ada payung hukumnya ya. Saya yakin lah. Gak mungkin kalau tidak ada mah dapat semua. Ini kan Bang, ya gini. Tadi kita kan kemarin kita sempat ngobrol dengan teman-teman BPJS tuh. Ini untuk teman-teman di Jasara Harja tuh. Bahwa di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu ada klaim untuk anggota BPJS, salah satunya klaimnya untuk kecelakaan lalu lintas, artinya kecelakaan kendaraan. Nah, tiba-tiba di sini juga ada Jasara Harja nih. Ada Jasara Harja yang Jasara Harja ya tahulah dari kapanpun Jasara Harja itu kan pasti ngeklaim kecelakaan dan sebagainya. Entah itu ngeklaim kendaraannya ataupun ngeklaim orangnya kan gitu. Orangnya saja berarti. Iya. Ini gimana nih hubungannya antara ini ada dulu nih hubungan antara ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Jasara Harja itu gimana hubungannya, Bang? Siap, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anan Muzali. Oke. Dan alhamdulillah saya mendapat nama sebagai kepala cabang Jasara Harja Tasikmalaya. Oke. Sedikit perkenalan, Jasara Harja Tasikmalaya ini membawahi Sepriangan Timur. Nama kabupaten kota. Dari Garut sampai Pangandaran. Minus Sumedang. Betul. Sebenarnya saya jelaskan dulu, nambahin dari Pak Haji Yana, Pak Haji Zuhud, Pak Kapus, Pak Laut. Jadi Samsat, kantor Samsat itu bukan miliknya polisi, bukan miliknya Bapenda, bukan miliknya Jasara Harja. Mungkin masyarakat belum tahu nih, tahunya Samsat miliknya polisi nih, karena banyak polisi di situ kan. Serius. Ya. Betul. Bisnisnya di situ. Kadang ada mau ngurusin di Samsat kan. Tahunya polisi. Ya
Nah, jadi Samsat itu seperti dijelaskan Pak Kapus, Pak Baur, terdiri dari 3 instansi di sana. 3 instansi menerangkan fungsi tugas pokoknya masing-masing. Pak Pemda Pajak, Pak Polisi Registrasi Kendaraan, dan kamu jasa raja itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau abang tengok tuh ya di SNK, ada kolom-kolom banyak tuh. Betul. PKB, SBDKLJ, PNBP, PNBP TNKB, PNBP STNK. Yang SBDKLJ ini. Masyarakat itu kadang apa nih SBDKLJ? Termasuk saya. Ngomongnya aja susah kan? Betul. SBDKLJ itu kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Masyarakat banyak yang belum tahu. Makanya alhamdulillah saya diberi kesempatan Bang ini untuk menjelaskan. Jadi kamu jasa raja diamanahi oleh pemerintah memegang 2 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 33 tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Yang kedua Undang-Undang 34 tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, kalau yang Undang-Undang 3 tadi kecelakaan penumpang itu dari tiket alat angkutan umum. Kalau abang naik bus, naik kapal, pesawat, naik kereta, biasanya di bawah sudah termasuk iuran wajib jasa raja. Oke. Nah, itulah undang-undang yang diamankan kami. Dananya pindah pun. Nah, untuk yang Samsat itu dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas itu ada di STNK tadi, SBDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu fungsinya untuk apa? Itu adalah perlindungan kepada pihak ketiga di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Jadi kendaraan bermotor itu beresiko menyebabkan orang lain celaka. Betul. Nah, untuk mengalihkan resikonya sebagian dari pemilik kendaraan itu, pemilik kendaraan membayarlah namanya sumbangan wajib dana kecelakaan. Ya, karena ini relate semua nih, polisi, Bapeda, dan jasa raja, makanya dikumpulkanlah dalam satu kantor. Jadi masyarakat tidak perlu registrasi ke polisi, kantor polisi, kemudian bayar pajak ke kantor Bapeda, bayar sumbangan wajib jasa raja, kesana kemari tidak perlu. Jadi dibuatlah satu atap. Nah, masyarakat cukup datang ke Samsat untuk memenuhi kewajibannya itu. Untuk kami jasa raja fungsinya untuk mengcover atau menyantuni korban yang ditabrak oleh kendaraan itu. Jadi yang disantuni itu pihak ketiga atau pihak luar, bukan pengendara motor itu. Jadi masyarakat kadang agak bingung nih. Saya sudah bayar jasa raja, saya kecelakaan jatuh, misal kecemplung jurang, nabrak pohon atau tertimpa pohon, kok saya nggak dapat santunan? Nah, secara undang-undang, secara aturan, itu melindungi bukan buat pengendaranya, bukan buat yang bayar, tapi untuk orang lain, pihak ketiga. Jadi itulah karena yang ketabrak, misalkan ketabrak korban berarti. Betul. Bukan buat buat pengendaranya. kalau kecelakaan tunggal. Nah, pengendaranya itu kan nggak kita jamin. Yang kita jamin adalah pihak ketiga, orang lain yang diakibatkan oleh kendaraan itu. Misal kendaraan itu menabrak orang pejalan kaki, yang kita jamin adalah pejalan kaki. Paham itu. Nah, Kalau pengendaranya enggak. Kalau kecelakaan tunggal, Misalkan ya, tiba-tiba jatuh, siap. atau ya kecelakaan Betul. tunggal. Betul. Enggak ada klaim. Enggak ada. Karena secara perundang-undangan yang dijamin adalah pihak ketiga, bukan pengendaranya. Oke. Beda kasus kalau kecelakaan dua kendaraan. Ya, Nah, paham itu. pihak yang diakibatkan yang menderita terlibat itu dijamin oleh pihak lain. Kalau Bisa misalnya dua-duanya. kecelakaan tunggal, Bisa dari dua-duanya loh, Pak. ya Itu nabrak ini dari dua-duanya loh. betul. Kalau kecelakaan dua tapi alat angkutan umum, Contoh? bis yang terjun ke jurang, tahun 2012 yang ada ya. Kemarin ada di mana Panjalu dulu. Ya, penumpangnya kan. Penumpangnya itu semua mendapatkan santunan melalui undang-undang 33 yang kita. Nah, berdasarkan dari yang BPJS tadi, Iya. hubungannya apa? Kami jasa raja itu sebagai first payer atau pembayar santunan pertama. Kalau terjamin jasa raja, itu pihak BPJS kesehatan maupun pihak BPJS ketenagakerjaan tidak akan membayarkan sebelum jasa raja membayarkan santunan yang berjualan. Misal nih, kalau udah menjadi jangan sampai ya, kecelakaan apa namanya, kemudian korbannya ke rumah sakit. Jasa raja kalau itu terjamin jasa raja menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit
sebesar 20 juta rupiah. Nah, selebihnya kalau sudah habis baru meng-cover Di cover. di cover oleh BPJS. Kalau sudah selesai dengan 20 juta rupiah, selesai berarti. Yang BPJS yang lainnya tidak usah cover. Kalau biaya perawatannya sudah 20 juta, clear misalkan sudah sama clear, jasa. sudah sembuh. Ya. Nah, itu enggak, karena semua di cover oleh jasa raja. Beda kasus kalau mau rawat jalan misalnya. Rawat jalan nanti bisa. Oke. Diklaimkan ke BPJS. Betul. Seperti itu, Pak. Termasuk yang ini, yang BPJS ketenagakerjaan karena ada klaim kecelakaan. Kecelakaan. Sama juga, Bu. Sama. Artinya Model yang pertama jasa harja dulu. Kalau memang sudah clear sama jasa harja, kalaupun dia punya BPJS ketenagakerjaan itu tidak akan muncul ya, tidak akan cair karena sudah diklaim semuanya. betul, karena prinsip asuransi nggak bisa, asuransi nggak bisa double. Iya benar. Oke, siap. Menarik. Panjang nanti. Tapi gini nih, di masyarakat ya, di masyarakat yang ada di pikiran masyarakat itu salah satunya oleh abang tadi, Bang Nanan tadi berpikir bahwa Samsat itu polisi loh, Bang. Karena banyak. Jadi ketika dia polisi, mindset masyarakat itu beda. Tuh, masuk ke sana padahal untuk perpanjangan misalkan untuk perpanjangan STNK, artinya kan perpanjangan STNK kan di wilayah gua ini kan berkolaborasi kan kita bertiga kolaborasi, tapi di masyarakat itu pikirannya itu ini polisi. Nah ini memang harus diluruskan, Bang. Artinya bahwa masyarakat pun ketika berbicara tentang Samsat itu jangan sampai di benaknya itu bahwa Samsat itu Punyanya polisi. sama ketika kita masuk ke Mako misalkan gitu. Karena rata-rata seperti itu. Jadi gemer gitu ya karena memang kenyamanan itu kan ada di polisi. Ketika masuk ke sana itu yang pada akhirnya untuk ini juga jadi yang berkembang di masyarakat. Untuk masuk ke Samsat itu ada kalanya untuk mengisikan kendaraan itu nyuruh orang. Padahal kan sebenarnya Allah sendiri kan tidak ribet kan, tidak ini karena itu. Nah orang itu menjadi orang sama saya nanti saya pokoknya. Padahal lebih mudah ya, Bang ya. Nah itu maksudnya. Ada kemudahan banyak, Pak. Banyak, Pak. Betul. Jadi sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat memudahkan cara pembayaran pajak perpanjangan terutama yang 1 tahun. Betul. Itu bisa menggunakan aplikasi Ya. Warga. Betul. Itu sudah se-Jawa Barat bisa digunakan. Dan sekarang juga perpanjangan STNK ya pakai aplikasi juga ya. Sama warga tadi. Untuk SNK berubah. Untuk yang Kalau perpanjangan 1 tahun, Ya yang 1 tahun maksudnya. Yang 1 tahun. aplikasi itu ada 2, Bang. Dari kepolisian internasional, Bang, Samsat di tingkat nasional itu cuman download di Play Store, Bang, ya. Betul. Yang bisa dibayarkan itu cuman yang tercantum di KK, kartu keluarga. Selain itu nggak bisa membayarin, misalkan abang punya orang lain nih. Nah, abang nggak bisa bayarin punya orang lain itu. Kayak yang bisa bayarin Yang itu, punya kendaraan. yang ada bukan, Bang. yang masuk di keluarga. Nah, terus di sana Bang ada pilihan. Aman. Kita pilihannya satu, kita bisa ambil ke Samsat. Dua, langsung ke rumah dah. Itu Bang langsung kirim ke rumah. Itu lebih mudah, Bang. Itu tinggal klik ya. transfer datang ke rumah langsung. Gitu, Bang. Itu lebih mudah. Nah itu kemarin juga sempat saya yang tahunan itu ternyata ada dan saya coba di gitu sampai kita ngeprint tinggal ngeprint ya. Nah kalau dulu kan tidak seperti itu. Nah sekarang juga paradigma yang kemarin itu di masyarakat masih ada. Nah artinya bahwa apapun alasannya obrolan ini sepertinya harus sering karena masyarakat kita kan masyarakat gitu pingin cepat yang pada akhirnya ada orang yang ada tidak salah juga
ada jasa ke sana tiba-tiba bayarnya misalkan bayarnya 200.000 tiba-tiba jadi 400.000. Itu juga kan yang pada akhirnya mengerucut nama baik juga Pak. Gitu. Kalau saya ngelihat nih Pak. Dan karena fenomena di masyarakat itu seperti itu. Masyarakat itu kan sama terbedak. Tidak ngelihat padahal kan di Samsat ada 3 nih. Mereka itu ngelihatnya satu aja. Ya kalau bapak-bapak ini harus mensosialisasikan ke masyarakat untuk paradigma Samsat sebagai satu atap itu harus diindikan. Nah, memang sekaligus izin juga saya mengkoreksi tadi peraturan presidennya tentang nomor 4 tahun 2025 itu yang terbaru. Yang terbaru. Jadi betul apa yang kata Abang. Ini apa tuh? Ini adalah peraturan presiden Indonesia perubahan atas peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan sistem administrasi manual satu atap atau samsat kendaraan bermotor. Jadi ini yang mengatur kami. Oh iya. Jadi peraturan presiden dan nanti ada peraturan gubernur yang akan memberikan kewenangan-kewenangan tadi Pak. Oke. Nah, itu Abang. Dan memang salah satu perlu disampaikan ke warga juga bahwa kami insya Allah akan membantu dengan penuh tulus hati. Jadi kalaupun kemarin adanya pemutihan terlihat mungkin mengantri, nah sekarang belum mengantri lagi, mumpung sekarang belum mengantri, sekarang waktunya untuk sampai bisa mengurus kendaraan bermotor biar lebih nyaman. Sepakat saya. Ini merespon ini Pak Kapus. Program ini kan luar biasa nih. Program ini luar biasa, artinya bahwa ya cerdas lah. KDM itu cerdas ketika ketimbang kendaraan itu dibiarkan, yang meninggi diisikan kembali dengan ya jangan berpikir yang sudah biarkan saja. Kalau berpikir yang sudah bayar terlalu besar, kebesaran mending nggak bayar, mending bayarnya udahlah itu hapuskan, bayarnya tahun sekarang. Nah, kenyataan di lapangan bahwa entah itu apa. Kalau saya mah yakin ketika KTM meluncurkan program ini itu dengan pikiran bahwa dia itu harus memang satu berpikir PAD. Bagaimana caranya PAD itu masuk? Ketimbang kita berpikir hutang harus dibayar, biarkanlah hutang yang sekarang aja, dan itu juga potensi untuk PAD. Ketimbang tidak dibayar, gitu kalau logika sederhana saya. Tapi acap kali di lapangan itu ini terjadi, dan saya tidak mau jawaban dari bapak-bapak ini oknum. Wah itu ulah oknum. Kalau ketika berbicara ulah oknum selesai. Ya oknum lah namanya juga. Tapi acap kali itu terjadi malahan tadi dibilang di media sosial dengan program pemutihan ini itu juga banyak yang negatif juga, positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak. Kalau saya menanggapi tentang negatif, mungkin itu juga ya kita lah teman-teman di Samsat mungkin kecolongan. Boleh dibilang bukan oknum ya, itu memang sengaja ingin membuat seperti itu. Tiba-tiba ini ada peluang. Nah, peluang itu acap kali itu jadi ini program yang memang luar biasa ini terkontaminasi dengan itu. Nah, kira-kira maksudnya kenapa saya ngomong ini untuk kota aja. Apa sih yang nanti yang akan dikonsep supaya persoalan itu tidak muncul. Orang-orang yang menyusup tidak muncul. Orang-orang yang mengatasnamakan itu tidak muncul. Dan saya yakin bukan oknum yang tahu tentang itu. Dia punya kesempatan untuk dalam tanda petik untuk curang dalam hal itu. Nah, untuk menutupi kecurangan itu di sisi lain untuk menghindari antrian dan sebagainya, saya sepakat. Mulai sekarang itu juga antrian pasti akan terselesaikan. Nah ini nih yang satu ini kira-kira Pak Kapus, Pak Abang, yang lain untuk meminimalisir itu, dan karena itu kan harga diri.
yang jadi rusak itu yang kita yang benar juga jadi rusak dengan adanya itu gitu. Minimal kita punya protek dan sebagainya. Betul. Kira-kira apa sih yang akan dibuat oleh Pak Kapus dengan adanya persoalan ini? Mohon izin Bang, memang Siap. saya apresiasi ya terhadap masyarakat yang tentunya ingin sekali membuat bahwa kita tuh sama-sama ingin membuat nyaman, Betul. terutama dalam pelayanan publik ini. Betul. Nah, makanya saya dari Samsat tentunya menghimbau kepada masyarakat Ya. untuk lebih meningkatkan edukasi literasinya. Gitu. Jadi sebelum datang ke Samsat ada yang namanya Samsat Informasi Center. Nah, ada yang nomor 150-410. Bisa hubungi dulu sebelum datang ke Samsat. Bisa tanyakan dulu berapa biayanya, berapa lama prosesnya, dan syarat-syaratnya apa saja yang perlu dibawa. Oke, saya potong. Saya izin nanti minta nomornya, nanti kita tempelkan di sini. Siap. Kalau ada apa-apa nanti hubungi ini dulu. Betul. Saya minta izin nanti. Satu lagi Bang, ada juga yang WA-nya. Oke, nah itu. WA-nya juga ada nomor 0811 22 30 1818. Itu 24 jam bisa digunakan karena menggunakan chatbot AI, dan juga nanti untuk hubungan call centernya bisa di 150-410. Nah, itu literasi yang pertama. Yang kedua tentunya harus diingatkan lebih baik datang sendiri. Nah itu. Lebih baik datang sendiri dan jangan segan-segan, jangan istilahnya insya Allah kami akan bantu, gitu. Petugas kami akan membantu dengan setulus hati tadi, dengan tentunya SOP yang sudah harus kita jalankan, dan kami pun sekarang sudah memberi tanda bahwa kami akan melakukan terus Samsat untuk berbeda. Jadi kalau ada tanda terus Samsat, silakan Bapak Ibu bertanya. Kalau tidak ada jangan tanya, gitu. Karena kalau Pak Polisi ada seragam, ada jasa seragamnya pakai seragam Pak. Gitu. Nanti di kami mungkin mengikuti di pakaian daerah, tapi kami kasih tanda bahwa ini adalah khusus. Dan yang terpenting, Abang, tentunya jangan segan-segan kita itu untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi internal maupun eksternal. Kami pun sama, gitu. Kita melakukan evaluasi, jangan sampai ada hal-hal yang jadi negatif, terutama tadi informasi yang keliru ini harus kita luruskan. Maka saya berterima kasih ke Abang dengan adanya podcast ini membantu bahwa kita ingin membetulkan, ingin mencoba menyampaikan yang benarnya seperti ini. Terima kasih kepada Ya saya sampai detik ini kan saya baru tahu nih bahwa apa namanya Samsat itu di dalamnya ada 3 elemen. Dari sementara ini pikiran saya ini polisi nih, jadi kantor polisi nih untuk apa namanya urusannya untuk kendaraan bermotor, entah mutasi dan sebagainya. Ternyata kan memang di situ banyak sekali dan ini juga pencerahan bagi masyarakat mudah-mudahan. Dan kalau ada hal-hal yang lain jangan segan-segan nanti hubungilah ini nomor ini nanti kalau misalkan mau ke Samsat, kalau ada hal yang keraguan dan sebagainya nanti hubungi di nomor ini ya, di nomor ini. Dan Abang satu lagi keterkaitan dengan mungkin dengan BPJS juga pengawas ketenagakerjaan yang tadi disampaikan bahwa kami pun mengelola pajak alat berat. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat, terutama pengusaha, ya, untuk segera mendaftarkan pajak alat beratnya. Yang sampai BPU gitu-gitu? Ya, ada BPU, ada forklift, gitu ya, yang digunakan terutama yang banyak sekarang di kota Tasik itu forklift ya, gitu. Ini forklift yang digunakan untuk angkut barang, gitu. Nah itu segera mungkin mendaftarkan, karena kami tentunya akan mendata dan ada pajak yang harus kita tetapkan secara undang-undang. Dan ini akan masuk juga ke pendapatan asli. Betul. Iya kadang-kadang kan yang kayak gitu mentang-mentang pengusaha beli aja. Padahal situ ada pajaknya. Ya ini buat pengusaha juga jangan mentang-mentang jadi pengusaha tiba-tiba alat-alat berat itu tidak dipakainya
dipakainya untuk berusaha saja, padahal di situ ada hak pajak di situ, dan mau tidak mau itu juga harus dibayar. Ini bapak-bapak ini kalau tidak dibayar nih bapak-bapak ini akan turun nih. Nanti ke rumahnya. Baik, terakhir karena memang waktu ini kita sudah ini Pak Jasa Raja, kira-kira apa tuh untuk terakhir ya, untuk pencerahan lah untuk masyarakat. Jangan sampai misalkan banyak kejadian yang celaka, tapi juga pencerahan. Ternyata klaim Bapak Jasa Raja itu untuk korban kan gitu, untuk korban bukan untuk ini juga pencerahan. Yang lain ada nggak yang harus disampaikan dan masyarakat perlu tahu ini? Silakan. Siap, terima kasih nih. Alhamdulillah kesempatannya luar biasa. Jasa Raja, kami perusahaan milik pemerintah. Iya. Kami bukan swasta, kami di sini ada undang-undang, kita diamanahin undang-undang. Jadi semua yang kita lakukan itu di bawah payung hukum undang-undang. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, itu semuanya menurut undang-undang. Kita di sini di daerah hanya menjalankan saja. Nah, kebetulan kita diamanai tadi undang-undang 334 dan pengelolaannya juga seluruh Indonesia. Pelayanan jasa raja dari Sabang sampai Merauke ada kantor kita. Instagram kita juga jelas, media sosial, kalau ada apa-apa silahkan disampaikan. BUMN ya? BUMN. Nah, yang perlu kami sampaikan di masyarakat luas ini, tadi sering masyarakat itu protes, saya sudah bayar jasa raja, kenapa saya nggak dijamin? Karena ada aturan-aturan, terutama kecelakaan jalan. Dan seluruh pengurusan santunan atau klaim jasa raja itu tidak ada biaya yang dikeluarkan sepeser pun. Nah itu. Tidak ada potongan yang masyarakat harus bayar ke kami atau ke siapapun. Semuanya pure, hanya diserahkan ke masyarakat. Kalau meninggal dunia, mohon maaf, ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dan itu masuk ke rekening ahli warisnya. Full 50 juta rupiah, tidak ada potongan, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kepengurusan itu nol. Bahkan mohon maaf, keluarga korban itu tidak perlu repot-repot, cukup melaporkan ke pihak kepolisian. Data dari kepolisian sudah link ke jasa raja. Petugas jasa raja yang akan datang ke rumah duka, menyampaikan bela sungkawa, mengumpulkan syarat-syaratnya. Dan kalau nggak punya rekening, kita buatkan rekening tanpa biaya sebesar pun. Insya Allah santunan langsung masuk ke rekening ahli waris. Kalau luka-luka dirawat di rumah sakit, hampir seluruh rumah sakit sudah kerjasama dengan jasa raja. Cukup melaporkan ke kepolisian, nanti petugas jasa raja yang akan menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit sebesar 20 juta. Pihak keluarga tidak perlu. Rumah sakit lah yang menagihkan biaya perawatannya dulu. Full, tidak ada biaya apapun, tidak ada biaya sisir, tidak ada potongan. Oke, siap. Ya, kalau memang tidak sesuai jejak digital pemirsa, artinya apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Jasa Raja, Pak Anang, Kepala Cabang Jasa Raja, ini memang tidak akan bisa terhapus karena jejak digital. Jadi kita tinggal kalau misalkan tiba-tiba ada persoalan dengan jasa raja, terus ribet dan sebagainya, harus diminta biaya, ada peranan yang nanti yang mengangkatnya. Dan ini jejak digital ini sebagai saksi janji beliau, gitu. Bang, gimana bang? Terakhir bang, untuk teman-teman yang punya kendaraan, yang memang ada hal yang lain, seruan untuk masyarakat bahwa jangan sampai ketika melihat samsat itu kantor polisi lah. Siapa? Siapa bang? Mungkin di sini saya menyarankan kepada masyarakat untuk kalau image-nya image samsat itu kenapa? Itu kantor ayah polisi ya. Karena memang registrasi itu memang semuanya di sana ada gitu bang, berbaca. Nah otomatis masyarakat bertemunya sama polisi dulu, gitu bang. Nah itu. Dan tidak bisa ya polisi di samsat itu dengan kostum yang seperti Pak Kapus misalkan harus pakai ini ya. Harus pakai
Salam Pak Kapus. Pokoknya ini ada canda aja. Oke. Terus Terus yang kedua Bang, ini udah banyak temuan ya. ya. Masyarakat itu memang kayak yang takut gitu Bang ya. Nah, kalau misalkan melakukan jual beli kendaraan Bang, silakan datang ke Samsat, cek fisik, cek BPKB SNH. Nah, kemarin ada temuan mobil udah diketok ulang, nomor mesin, nomor angka. Oh, iya. Nah, SNH-nya dipastiin yang kasihan yang Yang beli. beli. Ketika laporan ke Samsat itu reskrim kan yang datang. Yang membeli itu ke reskrim dulu. Ya, langsung ke reskrim datang ke Samsat ngecek. Ternyata memang nomornya sudah tidak standar. Gitu Pak. Itu mungkin ajakan dari saya buat keamanan Pak masyarakat dalam istilahnya jual beli kendaraan. Dan harus bisa dan satu-satu itu bisa untuk diajak konsultasi ya. Bisa Kalau Pak. bisa hal yang seperti itu Bisa, misalkan Pak. ini menarik. Oke. Terakhir Pak Kapus, mana? Bagaimana ini satu-satu supaya PAD dapat banyak, sejahtera semua, masyarakat aman, dan rakyat bersukacita dengan munculnya ini. Jangan sampai ada hal-hal yang selama ini terdengar nih di medsos, ada ini. Terima kasih Bang. Seluruh warga Tasik, Ya. manfaatkanlah program pemutihan kali ini. Karena Bapak Gubernur sudah memberikan kebijakan yang luar biasa dan tentunya manfaatnya adalah untuk pembangunan kota Tasikmalaya ini. Jadi bersegeralah dan insya Allah kami akan amanah di dalam menjalankan tugas ini dan doakan kami agar tetap sehat walafiat di dalam pelaksanaannya sehingga kami tetap berjuang dan kami harapkan semua masyarakat wilayah Kota Tasik bisa untuk berkontribusi secara aktif karena inilah bagian dari menjadi pahlawan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Ya. Baik, ini beliau-beliau ini sebetulnya jaminan kita, jaminan masyarakat rakyat khususnya yang memang sering bersentuhan dengan dengan Samsat lah katakanlah, masyarakat yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya. Jangan sekali lagi jangan takut kalau ada apa-apa memang tentang kendaraan bermotor, misalkan tadi yang dikatakan Bapak seperti itu ya cek dulu. Terus ini ada peluang yang luar biasa sebetulnya Pak. Pemutihan ini Pak Kapus menjamin bahwa pemutihan ini tidak akan berbelit-belit, akan apalagi misalkan diurusnya dengan sendiri dan yang lebih utama ketika masuk ke Samsat itu kalau kita ragu-ragu nanti bisa konsultasi dulu di nomor ini supaya nanti ketika datang ke sana itu tidak ditangkap oleh orang-orang yang memang punya kepentingan, yang orang-orang yang memang punya niatan yang tidak bagus. Baik, satu lagi jaminan untuk masyarakat khususnya untuk kendaraan bermotor termasuk Desa Raja, beliau-beliau ini yang akan menjamin kita dan beliau-beliau ini yang tidak akan meribetkan kita. Kalau memang aturannya gampang, kenapa dipersulitkan begitu? Baik, sampai di sini kita bincang-bincang tentang hal yang berkembang di masyarakat. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang tentu saja dengan persoalan kerakyatan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.